Nama Panglima Jila sebagai pimpinan pasukan merah yang terhimpun dalam organisasi TBBR atau Tariu Borneo Bangkule Rajang telah lama dikenal dan cukup konsen dalam memperjuangkan hak dan harkat martabat orang Dayak. Bahkan kiprahnya sudah tersebar ke pelosok Nusantara. Nah, sebagai wujud dari aktualisasinya melestarikan budaya dan tradisi suku Dayak, Panglima Jila ini juga diketahui telah mengelola suatu tempat yang bagi dirinya dan masyarakat sekitar tempat ini adalah tempat bersejarah. Kemudian dilansir dari suatu situs Kemendikbud yang menjelaskan bahwa pada tahun 2020 lalu, tempat ini juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten, yakni Kabupaten Mempawah. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat kondisi tempat ini. Langsung aja yuk kita menuju ke makam Patih Patinggi yang berada di Desa Sepang, Kecamatan Toho. Nah pemirsa, inilah lokasi makam keramat Patih Patinggi yang tadi kami jelaskan di awal. Lokasi ini cukup sakral ya pemirsa, karena pada saat memasuki kawasan ini kita diharuskan melepaskan alas kaki, baik sepatu maupun sandal. Dan karena kita perdana baru ke sini, nanti kita akan mencari narasumber yang bisa menjelaskan lebih dalam tentang keberadaan makam Patih Patinggi ini. Itu karena sewaktu membuka ini dulu memang ada yang pakai sandal di sini, ada yang buang angin di sini. Itu enggak tahu juga kita tah kena apa. Mereka ini hampir meninggal, Pak. 2 anggota pasukan merah itu hampir meninggal. Jadi itu makanya tidak bolehkan pakai sandal, takut terkenanya begitu, Pak. Dan kami pada waktu itu baru hanya 1 makam itu yang kami urus. Jadi makam yang di sebelah ini belum ada. Tidak ada tanda-tanda makam. Ya, ini timbul setelah tahun 2017. Padahal kami di sini dulu lalu lalang tidak ada bekas makam. Dan di sebelah sana juga baru timbul tuh. Jadi mengenai adanya keramat Patih Patinggi di sini itu berawal daripada kerajaan Bangkule Rajang. Jadi Bangkule Rajang itu adalah sebuah kerajaan Dayak yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, bahkan mungkin hampir 1000 tahun yang lalu. Yang berawal kerajaan ini pertama didirikan di daerah Gunung Bawak, Bengkayang, Bukit Bawak, Bengkayang dengan Raja Nek Lopo. Ya, turun ke Pakana. Pakana itu daerah Karangan. Nah, berkembanglah kerajaan Bangkule Rajang dan mempunyai salah satu patih yang hari ini kita berada di makam patih ini adalah Patih Nek Patinggi yang nama aslinya itu Galak Irak. Patih Patinggi ini adalah salah satu yang sebelum dia menjadi patih, dia adalah raja sebenarnya. Raja terus turun kepada cucunya yang bernama Singaok. Penambahan tidak berpusat, itu namanya Singaok. Yang makamnya kurang lebih sekitar 10 km dari sini lewat arus sungai. Jadi sungai ini ke sana ada Sungai Mempawah, terus hilir ke bawah sana ada sekitar 10 kiloan kali, atau lebih. Itu adalah makam Singaok, raja terakhir Dayak
yang kerajaannya adalah Kerajaan Bangkulerajang. Mengapa saya katakan terakhir? Karena di zaman berakhirnya masa jabatan kerajaannya, waktu itu dia perang dengan cucunya. Satu-satunya kerajaan yang tidak bisa dijangkau atau dihampiri oleh Majapahit adalah Bangkulerajang. Karena Bangkulerajang, Majapahit yang patihnya adalah Patih Gajah Mada, ya memang mungkin karena sumpahnya dia tidak bisa menyentuh ini kerajaan. Nah, ratusan tahun sudah berlalu, ini tidak terawat dan tidak dikenal orang. Sejarahnya pun hilang. Ini berawal dari mimpi sebenarnya. Namun cerita orang tua sudah ada mengatakan ini makam Patinggi. Namun Patinggi itu siapa, orang kampung tidak tahu. Hanya tahu saja Patinggi itu patih, makam Patinggi gitu aja. Tapi apa yang terdapat di sekitar makam ini mereka tidak tahu. Berapa luas tanah makam ini mereka tidak tahu. Dulu yang ini, dulu ini hutan. Saya temukan di tahun 2012. Ini masih hutan belantara, tidak ada kebun sawit, tidak ada. Itu betul hutan bambu dan hutan kayu besar-besar. Saya dibawa roh leluhur di sini selama 7 hari. Saya dibawa di sini dan tempat ini sangat sakral. Dan di sini gemuruh seperti gelegar guntur berbunyi dan bunyi mendesis seperti itu bunyi di sini nih. Angin sepoi-sepoi dan sini tidak ada tumbuhan sama sekali di yang saya pagar itu, nggak ada tumbuhan satupun dan tidak ada kotoran satupun yang jatuh. Memang bersih gitu. Sekarang sudah 2024, perjalanan ini sudah lumayan panjang. Habis itu saya buatlah keramat di sini. Setelah saya menemukan ini, saya tanam ulin di situ. Ada ulinnya, masih ada di situ. Ulin yang sudah mati. Saya tanam situ tanda. Saya tanam tempayan dan saya nyanghat di situ. Saya pasang adat buat tangah di situ. Saya disuruh para leluhur untuk jalan, menyatukan kembali orang Dayak. Disuruh saya masuk di sebuah bukit. Bukit itu ada kerajaan di dalamnya ya. Itu di dalam mimpi saya, masih cerita ya. Di dalam mimpi saya itu ada satu sosok orang berbadan tinggi besar, berpakaian merah, pakai ikat merah. Dia ngajak saya ke dalam, silakan masuk katanya. Saya lihat kok sepi, saya bilang, kamu masuk aja dulu katanya, nanti akan ramai katanya. Saya masuk sampai saya di atas itu tetap masih sepi. Tiba-tiba saya disuruh berhenti. Katanya, itu bangkumu katanya. Kamu silahkan duduk di bangku itu. Tapi kenapa saya duduk di bangku ini, saya bilang. Nanti orang-orang akan datang di sini. Kawasan ini cukup luas ya pemirsa, dan menurut informasinya ada kawasan makam yang seluas 2 hektar dan untuk keseluruhannya ini sudah mencapai sekitar belasan hektar. Jika dilihat dari akses masuk tadi dan realitanya saat ini, sepertinya ada wacana khusus nih yang segera diwujudkan dari kawasan ini. Wah, ini cukup menarik nih pemirsa. Tapi kita perlu menggali informasi lebih jauh, wacana seperti apa sih yang akan diwujudkan di sini. Tapi kalau dilihat-lihat dari banner yang sudah terpajang di sini, akan dibangun 1 buah rumah betang.
Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bertanya kepada pihak pengelola agar informasi yang kita dapatkan juga akurat dan terarah. Jadi masalah luasan itu, pertama itu kurang lebih 2 hektar. Terus sekarang udah dikelola oleh PJ, itu udah mencapai 16 hektar kurang lebih, karena belum diukur kembali. Ada penyerahan dari pihak warga-warga untuk di adat. Itu sudah dikelola oleh TBR, dikepalai oleh Pangalanggok Jilah. Karena memang di sini nanti kegiatan-kegiatan akan terfokus di sini itu 1 tahun 2 kali. Bulan Maret itu ulang tahun Patih sendiri, Patih Patinggi, yang kebetulan beliau itu lahir tanggal 9 Maret, selisih beberapa hari dengan kelahiran saya. Saya 13 Maret. Kata orang 13 itu angka sial, tapi menurut saya tidak pernah melihat angka itu sial. Dan Agustus kebetulan Pangalanggok Jilah lahir Agustus, jadi ulang tahun Pangalanggok Jilah. Akhirnya saya sekarang mau dirikan betang di situ. Mungkin itu yang mereka maksud itu. Bukit ini kan bukit ini. Sana bukit, sana bukit, sana bukit. Nah, ini dah bukitnya. Saya mau dirikan betang. Sudah ada pasang adanya situ. Proyeknya sudah mau kita kerjakan juga. Karena saya disuruh buat kerajaan. Kerajaan itu bukan berupa kerajaan, maksudnya disuruh buat betang, tapi berupa kerajaan. Kan zaman dulu betang namanya kerajaan itu. Saya disuruh mengumpulkan sampai ke pusat negeri. Saya dibiayai leluhur. Saya tidak tahu uang itu dari mana datangnya juga. Saya juga bingung karena saya tidak ada modal kan. 10 Dayak. Bahkan sampai ke Malaysia, Kaltara, Kaltim, Kalsel. Sampai ke pelosok Kaltara, pelosok Kaltim, pelosok Kalsel, pelosok Kalteng, pelosok Kalbar. Saya masukin semuanya. Itu perjalanannya ya. Sampai hari ini masih bertahap, saya akan membangun betang di sini. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan, yaitu keterkaitan sosok Panglima Jilah dengan kawasan ini. Saya melihat bahwa selama ini pengelolaan tempat ini ada kaitannya dengan Panglima Jilah, Pangalanggok Jilah, yang merupakan pelopor dari terbentuknya kegiatan-kegiatan yang ada di Keramat Patih Patinggi. Pada tahun 2013 yang lalu, beliau bersama beberapa orang kawan pernah terinspirasi melalui penerawangan dan meditasi beliau bahwa tempat ini mempunyai nilai sakral yang cukup tinggi yang berkaitan dengan sejarah kerajaan asal-usul Dayak, yaitu Bengkule Rajak. Nah, kemudian memang waktu saat itu belum ada organisasi yang memayungi tempat ini, hanya berupa sanggar saja, Sanggar Binua Samaya. Nah, kemudian karena tempat ini memang dianggap sebagai tempat yang sakral, yang perlu perhatian dan penanganan khusus, maka kemudian beliau mendirikan
yang namanya pasukan merah Tariu Borneo Bangkulai Rajak. Kemudian apa kaitannya dengan TBBR itu dengan tempat ini? Karena di sini, di tempat ini dimakamkan para petinggi kerajaan Bangkulai Rajak. Salah satunya di sini ada Pangalangok. Kalau Pangalangok istilahnya bahasa kami itu panglima perang. Kemudian beliau tidak ragu-ragu untuk menempatkan TBBR itu di sini, mendirikan tempat ini, sekaligus ingin membangun tempat ini menjadi kawasan berbasis budaya dan adat. Kemudian bagaimana beliau mengelola dan sebagainya, tentu beliau tidak sendiri. Beliau mendirikan organisasi ini di berbagai tempat, bahkan seantero Kalimantan beliau sudah jajaki, kemudian melibatkan masyarakat, melibatkan orang-orang yang mau bergabung di daerah ini untuk bagaimana mengangkat citra dan martabat adat istiadat dan budaya Dayak itu sendiri. Ketersohoran nama Panglima Jila melalui konsep-konsep pelestarian budaya dan tradisi suku Dayak juga dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia dari suku Dayak. Sehingga organisasi yang ia pimpin, yakni TBBR, saat ini sudah memiliki anggota aktif dan simpatisan dari berbagai kalangan dan status sosial. Keberagaman ini akan diikat oleh budaya sebagai pemersatu dan falsafah hidup suku Dayak yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Saat ini anggota kita 379.000 yang terdiri dari Kabupaten Mempawah, Landak, Kuburaya, Ketapang, Sambas, Singkawang, Bengkayang, Sanggau, Melawi, Kapuas Hulu, Sintang, bahkan di Kalteng, Kaltara, dan Kaltim. Ada juga di Kalsel. Bahkan ada di Malaysia. Ada juga di Pulau Batam. Dan di Pulau Jawa ada beberapa. Itulah anggota TBBR. Artinya yang 3.000 sekian tadi itu yang terdata, artinya yang tercatat sebagai anggota sah, ya, yang aktif. Yang tidak aktif kan banyak. Kami ingin bahwa kami mau Dayak se-Indonesia, se-dunia ini bersatu hanya satu lewat budaya, lewat adat. Karena jujur saja, kalau kami Dayak ini mau dipersatukan lewat agama tidak bisa. Kenapa? Karena kami orang Dayak ada yang beragama Islam, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Kristen, ada juga yang Konghucu, ada yang Buddha, mungkin ada yang Hindu. Jadi di situ kami tidak bisa dipersatukan lewat agama. Dan begitu juga kami tidak bisa dipersatukan lewat pendidikan, apalagi pendidikan. Strata pendidikan kami beda-beda. Mungkin kami ada hanya yang tamat SD, SMP, SMA. Mungkin ada yang S1, mungkin ada yang sudah doktor kan. Jadi tidak juga bisa dipersatukan lewat itu. Cara satu-satunya kami hanya bisa dipersatukan lewat adat dan budaya. Karena di mana kami pergi, adat kami, itulah adat kami Dayak gitu. Yang tidak bisa dibuang orang, yang tidak boleh dihina orang. Nah, ini yang kami junjung tinggi agar ini tidak dipermainkan orang. Jadi kami sebagai orang Dayak menjunjung adat dan budaya. Ya, tujuannya adalah mengangkat harkat martabat, mengembalikan identitas kita sebagai suku, yaitu adat, budaya, tradisi, ke tempat asalnya. Jangan karena zaman kita lagi berubah, mau tahun 2040 kayak
tahun berapapun adat harus tetap ada. Karena biarpun bagaimana, manusia tanpa adat, tanpa budaya, tanpa tradisi, ibarat pohon tanpa akar. Panglima Jilah sebagai salah satu representasi tokoh dari suku Dayak juga dinilai dapat memberikan wadah pelestarian budaya Nusantara yang sangat beragam di Indonesia. Beliau ini punya karisma yang luar biasa dan punya cita-cita yang cukup tinggi serta penghargaan yang luar biasa terhadap tempat-tempat keramat dan artinya sejarah situs budaya yang khususnya Dayak. Jadi oleh karenanya beliau ini selalu melakukan sesuatu yang mungkin secara kasat mata kita tidak bisa lihat. Tetapi beliau melakukan itu. Saya kadang melihat Abang PJ ini luar biasa sibuknya. Panglima ini karena baru sampai rumah atau baru sampai di satu tempat, banyak yang ingin berdiskusi dengan dia, dengan adat dan budaya gitu. Bahkan orang-orang luar juga menanyakan keberadaan beliau ini untuk menjaga adat dan budaya itu seperti apa. Nah, kami sebagai anak muda, bahwa kami belajar dari beliau. Kami belajar dari Panglima Jilah. Kalau bukan kami yang terus belajar, siapa lagi nantinya akan meneruskan perjuangan beliau. Dan saya salut ada kata beliau itu bahwa manusia tanpa adat, tanpa budaya, tanpa tradisi, yaitu ibarat pohon tanpa akar, mati. Kalau di dalam segi filosofi agamanya, ibarat iman tanpa perbuatan. Nah, seperti itu. Dengan semangat beliau itu, bukan hanya Dayak yang dipersatukan dengan pasukannya yang begitu banyak, tapi dia ingin menyatukan suku-suku lain juga dengan adat dan budaya mereka. Nah, itu yang saya sangat salut dengan beliau, seperti sukunya NTT gitu ya, Bali gitu, Manado, yang perjalanan beliau ini sangat visioner untuk menggabungkan budaya Indonesia ini luar biasa, kaya dan beragam gitu. Nah, itu yang saya belajar dari beliau. Selain beliau juga rendah hati, beliau mengayomi dan beliau sangat rela berkorban untuk orang banyak. Begitu juga dengan keluarganya. Komitmen beliau sampai saat ini, beliau tetap komit untuk membangun ini. Bahkan kemarin kami mendeklarasikan berdirinya Kabupaten Bangkulai Rajak. Ini salah satu cita-cita beliau. Bangkulai Rajak itu berdasarkan sejarah asal-usul bermula dari salah satu tempat di Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, yaitu di Pakana. Di situ bermula, kemudian itu dulu berasal dari dinamai dengan Kerajaan Pakana Bahana, kemudian bergeser ke hilir, kemudian di daerah Pinang Sekayu, kemudian ke Sadaniang, lalu kemudian terakhir ke Sebukit di daerah Mempawah. Keramat Patipa Tinggi yang saat ini sudah menjadi cagar budaya di Kabupaten Mempawah menjadi suatu simbol eksistensi masyarakat Dayak yang dapat bersatu membangun Indonesia. Melalui sosok Panglima Jilah, tempat ini kedepannya dapat menjadi tempat bermusyawarah untuk menyatukan adat dan budaya Dayak khususnya. Sehingga insan-insan TBBR yang tersebar di berbagai penjuru dapat mencerminkan citra suku Dayak dan melestarikan budaya leluhur. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Saya Murindasari pamit undur diri dan sampai jumpa.